Cuma kalau antara dari Pasar Minggu kan yang Distro. riwah itu kan dari Pasar Minggu ke Depok mereka. Depok, iya. Betul. Ya kan mereka kan karena mungkin nggak ada kedekatan mungkin itu. Iya, nggak ada koordinasi, nggak ada. Jadi kalau untuk persoalan ya. Kalau untuk Pasar Minggu ke GM itu Teladan sama Lenteng Agung kadang-kadang anak-anak tuh nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu gue, Nang Pandi di Gunung Kandung punya cerita. Gue sekarang berada di kawasan Pondok Labu, event mancing alumni Gunung Kandung STM SMA. Nah sekarang gue nih mau wawancarain 2 orang dari angkatan 96 dan 97. Ya, kita perkenalkan diri aja deh ya, sumbernya. Oke, silakan Bang. Assalamualaikum. Story of Bunda Kandung. Saya Fedar. Ya. Nama aslinya Andri Mulia Kariki. Saya basisnya 806. Terus SMP 182 Bunda Kandung. Motivasinya sebenarnya nggak terlalu banyak apa, cuma ya untuk perpindahan aja, pindahan dari SMP ke SMA, ya kan, basically semuanya fun aja lah, ya kan, nggak ada perbedaan semua antara sekolah. Nah, ini masuk Gunung Kandung tahun berapa? Masuk Gunung Kandung tahun 93. Masih sempat ngerasain di 806 sih. 806 ya. Apa 97 kayaknya ngerasain storing aja dia dulu. Oke, sekarang dari Bang ke Bang Tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa dipanggil di sekolah itu Tulang. Nama asli Arfan Hidayat. Saya dulu SMP-nya di SMP 166 Jakarta. Saya motivasi untuk saya sekolah di Gunung Kandung karena memang dari awal saudara-saudara saya pun banyak di sana. Jadi motivasi sekolah sana ya senang sih, fine di sana gitu kan. Banyak cerita di Gunung Kandung itu dari mulai kebersamaan sekolah gitu kan, sampai ya tawuran lah, orang-orang paham, teman-teman paham lah kan itu. Jadi enjoy gitu. Sampai sekarang pun masih terasa di Gunung Kandung gitu. Kayak keluarga sendiri gitu. Jadi dekat siapapun sini banyak anak Gunung Kandung gitu kan. Jadi banyak saudara kita. Jadi kebetulan saya ada di sini sekarang lagi menjalin silaturahim dengan teman-teman di sini. Sampai sekarang pun kegiatan di Gunung Kandung luar biasa. Semangat saya aja teman-teman tuh kayak tanpa lelah gitu untuk menjalin silaturahmi, baik di STM SMA itu kegiatannya luar biasa yang saya tahu. Sedap. Ya. Oke, Bang. Saya mau nanya nih. Apa tuh Pandi? Ada momen-momen kan nih waktu abang di kelas 1 di Gunung Kandung, sekolah di Gunung Kandung. Saya mulai dari dalam sekolah lu ya, di lingkungan sekolah lu nih. Apa kesan-kesannya nih? Kalau di Gunung Kandung sebenarnya anaknya mah baik-baik sebenarnya. Baik. Cuman sikon yang bikin kita jadi brutal. Udah brutal. Ya. Kita juga waktu sekolah ya kan sama pihak polisi dulu juga koordinasi juga kurang. Kurang ya. Jadi kesalahpahaman seolah-olah kita biang kerok. Tapi karena Bunda Kandung rakyatnya banyak, ya kan, ya, otomatis disiplin itu sekolah-sekolah yang lain itu karena keterbatasan personil, ya kan, ya kan, kita ditunggu terus tiap pulang, ya kan, tapi tetap mereka kalah banyak. Bang, abang kan dulu di rumah di Empang 3. Iya, rumah 3. Berarti pas abang berangkat sekolah berarti kan dari depan Empang kan? Iya, betul. Depan Empang. Itu jalur-jalur mana aja Bang yang biasa abang lalui dengan adrenalin tinggi tuh? Kayak teman-teman mau tahu nih kita masa lalunya nih. Kalau yang anak-anak JM mungkin agak sok terhati kali ya. Karena kan kalau saya anak Empang jadi tahu orang-orang itu yang di Pakistan tuh tahu dari sepanjang
dari sepanjang pancoran pasar minggu tuh orang-orangnya tahu lah ya kan ya, apa namanya yang mana yang berharga ya kan ya. Cuman kalau dari anak-anak pancoran di sana kan karena kita kurang koordinasi ya kan ya. Jadi mereka tuh seolah-olah tuh nggak enjoy kayak anak-anak antara pancoran sampai ke pasar minggu. Memang pada itu rute-rute yang paling saya gedekin tuh parkiran ya. Rute parkiran itu memang pada saat itu saya kelas 1 ya kan, sampai kelas 3 itu memang ada pembersihan sebenarnya sih. Jadi nanti tuh saya udah ngebaca nanti ya kan, lambat laun itu semua parkiran dari pasar minggu itu sampai pancoran itu anak-anak yang pegang. Ternyata betul, karena kan mereka hanya bawa kampung sebenarnya. Kalau kita generasinya banyak ya kan, mereka habis satu-satu. Berarti lebih banyak bentroknya sama warga ya? Sama warga, karena kan mereka itu kalah di personil karena gunakan banyak kan ya. Di kalah di personil dibawalah warga-warganya dia. Ya. Tapi tetap berapa banyak Bang? Anak Bunda Kandung 806 Era Abang tuh? Yang satu? Banyak sekali lah. Ada 2 patas. Kalau satu patas ada, cuman kan karena kan kadang-kadang sikon itu pecah, mereka kadang-kadang patas belum datang, kita udah buru-buru paling naik 3 bis panas ini. Itu di titik-titik mana aja tuh Bang tuh? Kalau dulu sebenarnya ekstrim waktu kita masih belum sinkron sama, kalau saat itu kita belum sinkron sama brother sebenarnya. Cuman lambat laun brother ngertiin kita, akhirnya saya kelas 2 mereka tuh udah mulai dekat kita. Jadi mereka tuh udah titik-titik kayak segar, mereka udah mundur. Berarti dulu brother ada tongkrongan juga ya di Tap Segar, di jalur-jalur ada kayak pasar minggu ya? Ada. Cuman kan karena kan kita kan harus dekat sama yang bawa, jadi siapa ya kan? Yang bawa siapa kita deketin, bukan dimusuhi gitu. Ya, Jadi kita tahu merangkul ya? Iya betul. Kalau untuk ke sekolah lain kayak seperti Teladan atau kapal itu sempat bentrok di jalur 806 atau dengan Budut yang terkenal kan dengan Enggak, 806 kalau juga. masalah Teladan sama Lenteng Agung itu karena kan kawan saya banyak juga di Teladan sama Lenteng Agung gitu. Nah, karena faktor perkawanan waktu kecil SMP itu saya selalu pekat kalau mama ada Bunda Kandung sama Teladan sama Lenteng Agung, antara pasar minggu sampai Pancoran ya kan ya. Saya selalu selesaikan, tekat dulu gitu kan. Berarti cuma kalau antara dari pasar minggu kan yang riwah itu kan dari pasar minggu ke Depok mereka. Depok ya. Betul. Ya kan mereka kan karena mungkin nggak ada kedekatan mungkin itu. Ya karena koordinasinya nggak ada. Jadi kalau untuk persoalan ya. Kalau untuk pasar minggu ke GM itu Teladan sama Lenteng Agung, kadang-kadang anak-anak tuh nggak tahu kalau mama ada anak Teladan nongkrong di pasar minggu, itu kawan-kawan kita Kawan-kawan kita. Jadi anak-anak Kartikasari, kasar. Nah, berarti zaman itu nggak terlalu clash sama itu, nggak terlalu yang clash antara Depok ya untuk anak Teladan atau Reak jadi di jalur Depok berarti ya. Kalau untuk jalur 806 nggak terlalu. Kebanyakan kan mereka tuh kawan-kawan saya SMP kan. Oh ya, SMP. Jadi berarti waktu di zaman abang nih anak-anak yang dekat sama warganya berarti udah termasuk gang nangka ya? Enggak, kalau gang nangka nggak sering ya. Sering. Atau Samali juga mungkin ada ya kan, cuman karena kalau saya itu paling nggak terlalu lama lah bentuk sama kampung kan. Karena kan maksud gini loh ya kan ya. Kalau saya tahu dia nih nanti malam saya kejar dia. Malam gitu maksudnya tidak berseragam sekolah nih. Kita pendekatan gitu ya. Kalau untuk Pomat di era saya itu satu kan pas sama Pomat tuh aduh. Kalau Pomat mah iya, karena kan memang gimana ya, kalau saya baca memang mereka itu tongkrongannya memang lumayan besar ya kan. Lahan mencari uang mereka kan ya parkiran. Iya. Parkiran karena kan itu ada faktor uang di situ kan. Yang memicu itu. Ya. Jadi anak dari Bunda Kandung sekolah yang berkelompok, ibaratnya kalau sekarang geng ya. Solidaritas ya. Kita juga solidaritas kita kan. Solidaritas ya maksudnya ingin menguasai lapak-lapak yang ada di jalur kayak pasar minggu. Kalau lapak sih enggak sebenarnya. Kalau lapak kan maksudnya
si lapak itu kan dagang. Kalau mereka kan hanya mencari parkir dan juga untuk rokok terusnya ada karena suasana parkir panas ya kan, dia sekolah di yang tidak akur dengan Bunda Kandung, otomatis kan mereka kelas ya kan, jadi ada permusuhan. Kalau bisa dibilang itu Pomat lah yang memang banyak warga. Kalau yang namanya Samali ya kan ya, kalau Kang Nangka ya kan, kayaknya beres ya. Jadi bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Iya. Kadang-kadang kan kita mainnya, saya sama biasanya kan saya kan 96 tuh ada namanya play itu malam sih kejar, malam saya ada pendekatan ya kan. Ya toh ya mereka memang gimana ya, kadang-kadang kan zaman saya itu polisi itu kan waktu kesalahan polisi itu waktu itu dia tidak berani tembak di tempat salahnya. Harusnya pas kalau yang saya baca itu tahun 99 baru ada tembak di tempat, tapi yang jual narkoba. Sebenarnya itu buat polisi itu telat itu tuh. Telat banget. Ya kan sampai-sampai kita kadang-kadang karena polisi nggak berani, itu kita bentrok juga sama polisi kan. Bentrok juga. Nah, sekarang kita ke Bang Tulang nih. Ya. Bang Tulang dulu rumah di mana, Bang? Saya di Kabupaten Jagakarsa. Jagakarsa. Ya. Berarti basisnya 605A atau 608? Betul, 605A. 605A. Pada jalur-jalur yang Abang lalui itu dari rumah sampai ke sekolah itu gimana aja, Bang? Jalur strongnya, Bang. Jadi memorinya luar biasa. Historinya pun luar biasa gitu kan. Jadi senang sih Candu punya cerita. Nah itu dia salah satunya. Jadi ini cerita kembali masa lalu ya. Sebelumnya dimulai dengan dia penyesalan bahwasanya cerita tentang tahun dulu itu sekarang itu tidak ada manfaatnya sama sekali gitu kan. Sampai sekarang ketemu musuh-musuh dulu yang sekolah itu kayak gimana, itu saudara kita gitu. Bahkan kita komunitas juga bersatu dengan mereka ya, dan mancing ketemu dimanapun gitu kan, ternyata musuh sekolah kita. Tapi saya ini menyesal secara pribadi, menyesal sekali gitu, nggak ada manfaatnya gitu. Tapi kalau untuk cerita dulu ya lucu lah istilahnya gitu kan, karena masih sekolah gitu kan, mungkin SDM kita yang terbatas gitu kan, begitu pengetahuan kita terbatas tentang hal itu, ya mungkin dari ya mungkin faktor ekonomi, faktor macam-macam hal lah yang menyebabkan kita seperti itu, dan ketidaktahuan kita terhadap peraturan pemerintah juga gitu kan, yang semestinya harus kita taati dan sekarang dulu kita langgar gitu kan. Jadi dulu basis saya dulu 605 itu punya banyak cerita. Ya mungkin salah satunya itu saya kena yang menyenangkan orang muda gitu, menyakitin orang lain gitu kan. Gitu. Jadi sungguh luar biasa ceritanya gitu. Yang lucu sih teman saya dulu waktu sekolah itu, jadi saya waktu sekolah, pulang sekolah itu biasanya kita nongkrong pasar minggu. Nah, jadi bawa tangan, Bang? Bawa tangan biasanya itu kawan. Dia tawuran antara sekolah itu, antara di kereta maupun orang yang nyerbukin kita gitu kan. Nah itu banyak histori gitu kan, sampai kita ngobrol-ngobrol polisi, padahal terbalik bukan polisi ngobrol kita ngobrol polisi. Jadi pelajar yang ngobrol polisi? Iya, karena posisinya teman kita dulu ditabrak gitu kan, jadi kita ngobrol polisi terbalik. Terus setelah itu kita nongkrong di Balai Rakyat. Balai Rakyat. Nah di situ juga punya cerita banyak gitu kan. Itu ya banyak yang kena benda tajam lah gitu kan. Setelah kita dari Balai Rakyat, kita nongkrong di Cilandak 2. Cilandak 2. Ya, Candu ya. Candu punya cerita. Sebetulnya Candu gitu. Di situ pun banyak sekolah-sekolah berkumpul, teman-teman kita berkumpul dari SMA, SMA gitu, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu berkumpul semua di Cilandak 2. Luar biasa ceritanya ya gitu, tawaran juga di situ juga gitu kan. Nah sampai terakhir yang namanya di Kampung Kandang. Di Kampung Kandang kita dulu punya tempat di situ, perkumpulan juga gitu kan. Perkumpulan di situ kita boleh dulu namanya notok ya kan. Beta. Habis beta kita kumpulin, terus kita makan akhirnya kita jual dengan teman-teman sendiri gitu kan. Akhirnya punya duit lah. Setelah punya duit kita makan hasil dari tawuran itu. Kadang ya
bukan kita juga yang betak, kadang-kadang kita nonton teman kita juga lebih betak nih. Iya. Jadi Kalau beliau enak nih tempatnya dia masalah. basah ya. Tempatnya dia ibaratnya ada tempat yang lumayan aman ya kan, terus juga bisa kalau adusnya ada, masak-masaknya juga ada gitu. Iya. Beda Kita, kita tidak ada. kita buat suatu teman-teman kita jadi keluargaan gitu kan. Sampai terakhir itu pos terakhir adanya di Rumane, ya kan? Di Kampung Kandang. Di Kampung Kandang. Jadi Itu loh belakang pom bensin itu loh. Bensin. ya, kalau memang nggak ada hasil betakan atau nggak ada makanan yang bisa makan, kita pulang kita makan di rumah, Bareng-bareng ya. makan bareng-bareng. Iya. Kebetulan nyokap juga biasa menyiapkan makanan yang buat teman-teman gitu kan. Mau indomie, mau nasi, makan rame-rame. Itu Bang, biasanya Bang, waktu abang di zaman abang sekolah itu anak mana sih yang bersinggungan sama Bunda Kandung di zaman abang itu? Hubungan banyak. Dulu setahu saya yang teman budut aja gitu. Ya, yang Setahu nggak kasar, yang bentrok. Yang nggak bentrok budut aja gitu kan. Di zaman saya tuh nggak bentrok di budut gitu kan. Tapi tahun sebelum dan sesudahnya mungkin saya nggak tahu lah ceritanya. Ya memang kita memang duduk kan. Pada waktu yang era saya seperti kita dulu karena kan di situ banyak kakaknya di Bunda Kandung, adiknya di Bunda Tomo, adiknya di Bunda Tomo, kakaknya di Bunda Kandung. Pas baliknya ya. Terus sinergi tongkrongannya di depan, ya kan ya. Duduk berangkat, ya kan ya. Duduk ya, pokoknya artinya depan-depanan lah. Duduk berangkat, ya kan kita datang, ya kan ya. Duduk pulang, kita berangkat. Seperti itu karena kan pagi siang itu kita tuh nongkrong itu berhadapan. Berarti nggak minggu. Waktu itu nggak bentrok sama buduk ya, ya. Enggak, karena kan memang Lebih condong kemana Bang? Gitu Bang. Dulu yang sering Penerbangan ya? Ya penerbangan salah satunya ya. Kalau yang keras-keras itu ya dengan teladan. Oh, teladan. Ya, dengan teladan, keras teladan. Iya, jadi kita ya kalau nggak kena teman ya kita ngenain dia gitu kan, gantian aja gitu kan gitu. Jadi ini hanya cerita masa lalu. Masa lalu itu masa lalu. Dan kami juga sama teladan juga sekarang juga bisa ngumpul bareng, bisa silaturahmi, bahkan sampai bertemu jodoh juga sama anak-anak teladan juga kan. Mungkin bisa Kita ya. punya adik, Iya. jodohnya anak teladan atau anak teladan berjodohnya dengan sanak famili kita gitu. Iya. ya namanya juga history kan. Cerita. Cerita. Tak kenal kata sayang. Ini Bang, duduk pernah ngalamin waktu di tongkrongan di Botangan nih, biasanya kan sama anak kereta tuh yang jemput dari atas kereta, itu lu ngalamin nggak Bang? Oh jelas gitu. Iya, karena pada saat itu kan PT KAI kan waktu itu kan dia belum ada peraturan untuk menghimbau untuk tidak naik di atas. Terus apa namanya untuk sekat-sekat itu mereka belum ada, ya kan ya. Itu potensinya seperti itu. Karena sekarang ya pokoknya yang saya baca itu semenjak PT KAI itu sudah diambil sama swasta, ya kan ya, baru tertib. Lebih Tertib dia. terjaga ya. Iya. Oh repot, kadang-kadang kita juga kalau buat itu kan copet juga kan kita kadang-kadang nggak ribut sama orang, sama copet juga kita kan kadang-kadang kita juga nyari dia juga kan. Kadang-kadang banyak orang kecopetan, ibu-ibu apa-apa kan kita kenalin nih kan, karena dia tuh berempat bertiga, cuman dia tahu dia jam-jam anak sekolah dia nggak mau beroperasi. Berarti copet itu musuhnya pelajar di saat itu pelajar ya. Pelajar menjadi momok buat dirinya sendiri. Iya pelajar. Buat kelompoknya. Kalau untuk mahasiswa mungkin belum ya. Paling nggak tahu kalau udah pas kita lulus SMA kan mereka mahasiswa tuh mungkin masih ke bawah kan. Karena kan pada saat belum tertibnya PT KAI itu memang perkumpulan copet ya di stasiun. Bang, ini perasaan abang nih waktu kereta melintas itu kan, entah dari arah Depok atau dari arah kota, itu pas ngeliat tuh mereka kan tuh pada nimpukin batu tuh. Ya, itu abang bales atau abang gantian nanti kalau makan lewat atau besoknya akan lewat kita timpukin lagi, itu gimana tuh Bang? Jadi gini, maaf, jadi cerita dulu tentang kita tawuran dengan kereta, orang kereta itu memang sering terjadi gitu kan. Bahkan saya pun kena sendiri, kena batu itu kan, yang besoknya itu luar biasa sakitnya gitu kan. Jadi ceritanya itu dulu memang sering terjadi. Ya kan? Mereka udah siap dari pasar minggu itu di Botangan ya terjadinya gitu.
kondisinya kita juga siap juga dengan bantu foto-fotonya ya gitu kan. Karena nggak tahu itu dulu banyak. Saya sih pernah dengar cerita itu bahwasannya ketika mereka sampai Depok banyak berdarah. Sekarang saya misal itu kan, karena ada satu orang gitu. Karena dulu kalau nggak salah tuh kereta jarang ditutup, banyak pintu yang nggak tertutup. Iya, kita juga dulu kan masih banyak yang berdiri duduk di atas. Intinya PCKI waktu itu belum tertib. Iya, itu salah satunya gitu. Jadi ya kita saling serang lah dari pihak orang yang di kereta itu lawan kita sekolah ini ya udah mempersiapkan diri ya, untuk lewat tangan gitu kan. Nah, kalau di Kutangan sendiri biasanya kan tuh dadakan tuh dari arah Depok ada yang nyerang tuh. Pernah kejadian tuh Bang? Itu sering luar biasa gitu. Sampai dulu yang namanya guru saya itu namanya waktu di kelas sekolah namanya Pak Dr. Randes Purno. Sampai pakai helm gitu. Untuk melerai antara kita dengan teladan itu yang waktu tawuran. Berarti sama teladan. Oh iya, waktu teladan. Dari sana biasanya masjid ada Lenteng Agung, ada teladan yang sering memang teladan grafika gitu. Musuh Bandung dulunya ya kan. Jadi kalau dari si Pasar Minggu ya mungkin anak-anak yang di kereta itu biasanya berada terus guna karya guna. Nah itu yang sering-sering atau poncol gitu kan, poncol. Jadi sering lah gitu kan. Jadi tawuran itu udah makanan sehari-hari. Oh iya gitu udah. Kalau nggak kita yang mulai atau kena ya yang mulai sebaliknya gitu. Emang kalau bicara kereta tuh yang histeria itu SMA ya, bukan STM ya. Iya. Jadi kita bahkan dulu karena SMA sendiri bersinggungan langsung dengan kereta. Iya. Kalau STM kan di Palapa di dalam. Nah, jadi mereka nggak punya cerita. Kalau STM bersinggungan langsung dengan yang dari arah Depok atau dari arah Pancoran. Iya. Jadi banyak. Nah, Bang, ada momen-momen lucu nggak sih? Paling lucu yang abang-abang ini ngalamin sejak di sekolah nih. Satu momen aja nih dari abang-abang nih. Apa tuh Bang momen lucunya tuh? Oh, kalau saya apa itu ada ya lucu. Jadi banyak sih ya. Nama sekolah Bunda Kandung kalau nggak punya cerita kenakalan itu kayaknya impossible. Gitu. Pasti ada aja, apalagi di zaman saya itu kan. Ya entah petasan, nyalain sekolah, gitu kan, terus pakai helm tawuran gitu. Yang paling lucu sih waktu kita pulang sekolah itu teman saya itu pantatnya dicelurit. Itu dulu kalau nggak salah sama anak 14 DC. Oh 14 DC. 14 DC dicelurit waktu kita di mobil bak kebuka, turunnya ketumpuk. Nah itu. Oh lagi ngompreng tuh jadinya. Oh lagi ngompreng. Kita dulu pernah ngompreng, kita disabet sama celurit, ketumpuk, turunnya bertumpuk. Yang paling terakhir celurit, dicelurit. Kena pantatnya. Besok sekolah nggak masuk nggak pakai kayak sempak. Karena sudah duduk juga ya. Itu siapa sih ada namanya panggilannya Ongki. Panggilannya Ongki. Sahrul. Nama asli Sahrul. Panggilannya Ongki. Iya. Kalau mau itu apa nih Bang? Kalau aku orangnya nggak ada yang lucu, saya serius tuh. Karena saya kayak ngatur anak saya kan. Oh ngatur anak. Iya, maksudnya nanti pulang siapa nih tanggung jawab nih ya kan ya. Tanggung jawab kadang kalau ada yang kelas ya kan saya suruh bawa di depan dia. Kalau saya buat lucu-lucuan agak-agak kurang ya. Karena kan tapi kadang-kadang kalau buat siapa nih biar siapa nih tanggung jawab nih, timpalnya siapa nih, maksudnya timpalan tuh jangan sampai dia tuh dia maju itu tidak ada yang managing 2 orang, repot tuh. Sistem tuh kan dia masuk ya kan ya, nanti kita baru jepit kan. Waktu masa sekolah nih hampir setiap hari abang berdua selalu bawa beker ya. Kalau gimana? Iya, kalau saya itu Bang otomatis karena kita dari mulai berangkat sekolah Cipitung dong gitu. Gitu ya. Waktu berangkat sekolah memang itu takut kalau nggak kita kenain orang ya kita kenain orang gitu. Jadi antisipasi lah di atas barang apa gitu kita bawa. Jadi ngeri takutnya kita kena juga gitu kan, makanya kita siap
Bang, kalau di sekolah nih, guru siapa sih yang berkesan? Kita masuk ke ranah sekolah dulu. Guru siapa yang berkesan ya? Sampai sekarang apa nggak bisa lupain jasa-jasa guru siapa nih? Jasa-jasa guru sebenarnya kalau saya ada guru yang sangat saya berkesan gitu kan. Jadi saya intinya menyesal gitu kan tidak difokuskan kepada pelajaran yang berkembang, tapi fokus ya jadi luar kan ada pemikiran satu pelajaran satu lagi setelahnya lagi kita pikiran di luar untuk mempersiapkan diri untuk pulang gitu kan. Itu pada zaman itu ya luar biasa sering terjadinya tawuran. Jadi ada guru yang namanya saya kagumkan tadi itu Pak Purnomo, salam dari kalau saya nyokap saya lah. Nyokap guru bang? Iya, nyokap lah. Nyokap di Bunda Kandung juga? Iya. Siapa tuh bang? Bu Dewi. Oh, Bu Dewi. Ngajar? Iya, ada beda ngajar. Ada ngajar kalau di kamu sosiologi ya. Berarti gue baru tahu juga nih. Bang Feder ternyata anak seorang guru yang mengabdi ke Bunda Kandung. Bang, itu ada nasihat-nasihat nyokap ke abang gimana tuh bang? Iya lah, namanya. Wah, Peter nih. Jangan berantem, tapi masih dilakuin. Sekolah baca bismillah ya. Baca bismillah. Biar sahid ya. Ya mas. Sekolah ibadah kan sahid. Begini bang. Makanya kadang-kadang anak-anak tuh, Kan nyokap pernah tahu nggak? Kalau abang lagi ribut nih, ada nyokap gitu. manusiawi lah. Terus reaksi nyokap gimana tuh? Diomelin lah. Diomelin. Gue juga sempat kaget juga kan, ternyata Bang Peter ini bundanya seorang guru di Bunda Kandung. Sehat Ibu Karang? Alhamdulillah Ibu Dewi, salam dari kami ya. Aduh, ini seru juga nih ceritanya nih Bang Peter dan Bang Tulang nih. Bang, Anak-anak yang lain nanti loh. oh pasti Bang, Bang, ada salam-salam nggak Bang ke teman-teman Bunda Kandung, angkatan abang, adik-adik atau Kakak kelas semua dari Bapak dulu, 90, adik kelas semua, dan beranjak ke 2000. Kalau ada penyampaian kakak kelas yang kiranya gelombangnya tidak masuk dengan era kalian, coba kalian jadi ini seperti itu. Pada dasarnya kalian itu adalah lebih banyak makan garamnya, tetap gimana yang lebih tua itu hormati, dan yang muda itu harus dihargai, karena semua itu ada regenerasi. Tetap kompak semua. Nggak usah kita ibaratnya berbangga diri. Di atas langit masih ada langit. masalah betul. Orang yang udah beli gunung aja santun, kita belum ada apa-apanya, nggak bagus lah kayak gitu. Kalau Bang Tulang? Salam buat kakak-kakak kelas dulu dan adik-adik kelas bagi generasi yang sekarang terutama gitu ya. Ya semaksimal mungkin hindarilah tawuran. Kalau untuk adik kelas ini, abang ini menyesal. Yang kira-kira ini sampai sekarang ini abang menyesal. Tapi untuk kakak-kakak kelas, alhamdulillah luar biasa kakak-kakak kelas lain sampai sekarang ini membantu kita mengajari kita, ngajarin silaturahmi gitu. Dan banggalah punya kakak-kakak kelas yang menyibukkan diri untuk mengajak kepada adik-adik kelas untuk bersilaturahmi. Ya mungkin insya Allah nanti kita akan berbentuk suatu wadah gitu kan, wadah. Ya intinya kompak-kompak aja, karena di era aku tuh nggak ada yang namanya apa ributnya kita tuh bukan sesama sekolah, ributnya kita tuh sama sekolah luar. Makanya aku kadang-kadang suka nggak masuk gitu di intern kita bentrok kayak gitu. Makanya saya kadang-kadang suka
respect jadinya, karena kan memang di era itu ributnya itu ya sama sekolah bukan inter kan. Jadi hindarilah kalau misalnya dari kan dievaluasi aja. Jadi untuk saat ini kita jalin erat silaturahmi Bang ya, lintas angkatan STM dan SMA kita pererat lagi ya, dengan adanya media sosial sekarang saat ini kan seperti konten itu kita kan bisa bersilaturahmi nih Bang. Saya dari STM 2001 sama abang dari SMA 96 kita bisa bersilaturahmi. Tadinya kita bertiga nggak kenal, kita jadi kenal gitu. Iya dong, karena sejarah itu ikut budak kandung nggak ada yang namanya kelas di dalam, kelas khusus nggak ada nggak asik. Kalau bisa sih jangan ada kelas di dalam ataupun di luar, kita jalin silaturahmi, kita rangkul semua, kita ngopi bareng, kalau mancing kita mancing bareng, kalau di sarana futsal kita olahraga bareng gitu loh. Ya, membangun ya, sehat lah. Sehat. Kita kan alhamdulillah silaturahmi terjalin erat nih Bang nih. Ada pesan nggak Bang untuk lintas angkatan nih buat teman-teman di intern Bunda Kandung ataupun di non Bunda Kandung? Ya. Kalau di intern Bunda Kandung karena tetap kita kompak solid. Kalau untuk di luaran, ya udah kita bikin deh kan ya. Kita bikin yang apa namanya perwakilan dari sekolah lain nih kan ya. Kita untuk duduk karena untuk meredam suasana ada bentrokan kelas-kelas kecil dan untuk saling mengenal antara sekolah-sekolah lain kan dulu kan yang tawuran kan banyak tuh kan ya. Ya kan duduk bareng ya kan ya, nanti saling mengenal duduk tapi gimana ya kan, intinya tuh untuk meredam adik-adik kelas kita yang masih sekolah dan juga untuk keamanan Jakarta juga kan. Kasihan lah bapak pejabat kita, gubernur kita urusan itu kan, karena kan ya urusan itu kadang-kadang fasilitas umum hancur gitu. Jangan fasilitas umum itu kan dibangun itu kan dengan uang tidak sedikit kan, buat Jakarta. Depok juga seperti itu, Depok ya kan. Depok kalau bisa adalah yang namanya ikatan perkumpulan antar pengurus sekolah. Entah itu apa namanya yang bagus, nanti kan itu kan biasanya berjalan dengan waktu. Intinya untuk ya menjaga keamanan itu kan dari kita sendiri ya. Jadi di sini peran alumni juga sangat berperan untuk menjaga stabilitas keamanan untuk iyalah, bantulah kenakalan remaja ya, kepolisian, dan juga nanti kan kalau bisa kan pasti ada adik-adik kita yang terjerumus dalam segi kejahatan apa kan banyak ya kan. Nah nanti bisa kita arahin, maksudnya tidak terjerumus narkoba, sindikat apa ya kan, apa tuh pencuri apa kan, kita bisa ada pembinaan nanti itu. Bang, saya mulai nih aktivitas abang nih berdua apa nih? Dari Bang Tulang dulu. Ini apa aduh ini saya lihat ini ada dua kegiatan di setelah sekolah saya cari ilmu setelah dari SMA itu saya kantor di mana salah satunya di PNS. Ya, alhamdulillah Bang Tulang ini seorang pegawai negeri sipil. Iya. Ngeri. Buat saya bergerak di bidang Seperti rumahan. Begitu saya PNS beberapa tahun saya mulai aktif bergerak di bidang properti. Tapi sambil jalan. Kalau bahasa sekarangnya pemborong ya Bang? Bukan Penggerak. Memang rumah lah gitu. Tapi promosi. Ada yang berminat, bantu lah kita Jadi ini. teman-teman Bunda Kandung kalau butuh dari tanah atau apa-apa bisa hubungi nih Bang Tulang. Nanti bisa dibantu. Bang mau rumah tipe apa nah, ini kita serahin nih ke Bang Tulang gitu. Bisa. Kalau Bang Pedro apa Bang? Aku kantor di Bandung. Domisili di Bandung juga? Enggak, di Depok. Aku kebetulan orang struktur. Jadi kalau ada struktur gedung yang nggak layak, baru kita yang turun. Jadi orang perkuatan. Infrastruktur juga aku main. Ya
ya jadi macam aplikator lah. Aplikator ya main besar aja lah. Kecil-kecil juga nggak apa-apa, asal yang besar, insya Allah. Air dibantu nih om nih ya. Om Nah, ini banyak nih. penasaran nih, sahabat-sahabat juga pasti mau tahu nih. Kayaknya sudah tahu. Ini keluarga nih. Ini sahabat Bunda Kandung mau tahu nih. Keluarga abang nih. Oh, dalam negeri dong. Dalam negeri. Anak berapa, istri berapa? Aduh. Dari Bang Peter dulu deh. Tadi istri mau datang sama anak ribet ya kan, mancing kata besok mau gunung pancar mau main sepeda kan, dia ngeliat tahu pemancingan dia ribet balikin lagi, akhirnya nggak ada ya. Cuma kasih tahu kalau anak baru dikasih satu. Insya Allah ya kan, kita doanya buat teman-teman supaya punya omongan lagi ya. Amin. Kalau Bang Pulang, dalam negerinya belum dua. Tiga. Ya putri 2, laki 1. Wah, jagoan satu nih. Oh, iya. Bang, pesan untuk para pelajar saat ini akan datang dan juga alumni, silakan Bang. Pesannya. Untuk pesan saya buat yang masih di jalan ini, terus bergerak, bikin sistem masing-masing, dijalankan itu yang baik-baik, dan terus depannya itu karena posisi seperti ini juga kita harus berkomunikasi dengan pemerintah. Mudah-mudahan normal menjalankan kembali normal. Tapi yang sudah berjalan, kita berjalan ya, evaluasi, pokoknya dibikin kompakan, biarpun banyak tempat bukan banyak organisasi, tetap kalau memang ada sistem karena kalau sistem itu berantakan nanti. Ya, buat pulang. Saya sini pengen mengajak teman-teman banyak-banyak kalau berbuat kebaikan. Ya, mau dari yang kakak sama adik kelas, marilah kita bersama-sama membuat satu wadah atau individu, banyak-banyaklah kita berbuat kebaikan, karena mungkin banyak hal yang dulu kita alami, banyak keindahan, banyak yang tidak bermanfaat gitu. Jadi saya pengen berguna bagi nusa dan bangsa, misi kemerdekaan, gitu. Ya, pastinya jauhi narkoba. Itu pasti itu gitu. Saya mengajak teman-teman untuk selalu menjauhi narkoba, baik di lingkungan sekitar dan di masyarakat luas. Terus ada pembinaan kita, Stop tawuran ya. Kalau kita ngandelin aparat terus, pembinaan itu repot juga, karena kan kita nggak tahu orang-orang yang pemakai apa itu harus dibina, harus dirangkul. Benar itu kita berbuat baik gitu, bukan hanya benda utama ini. Bang Feder, Bang Tulang, terima kasih buat waktunya nih. Sama-sama. Ya, semoga kita selalu erat dengan kuat silaturahmi lintas angkatan Bunda Kandung, SMA dan STM, bahkan SMP-nya. Ya, kawan-kawan Bunda Kandung, Hello buat anak-anak. oh ya, say hello nih, Bang Feder untuk anak-anak 806. Bang Feder, kompak lalu sinergi dengan mereka orang baik semua. Kita semua kita ukur pada keluarga besar saya gunakan. Bang Tulang untuk basisnya. Ya, salam buat teman-teman yang ada dimanapun berada. Personilnya saya akan ingat, disebutin aja Bang. Ya, banyak sih dari teman-teman tuh personilnya udah dimulai awal, terus
banyak saya tidak bisa bersatu. Marilah kita saling silaturahmi dan kompak selalu untuk Jaya Tunangan juga. Pesan terakhir, ISBK coba dicarikan ISBK karena STM ini yang saya tahu ISBK lagi beku. Tolong ya buat anak STM ya, ISBK dicairkan aja biar dia hidup, biar dia berdampingan nanti sama apa ini ya. Dipercepat aja Ya, di konten media sosial ini kan, cuma di YouTube ini, ya mudah-mudahan terjalin sangat erat antara SMA dan STM. Kita bisa bikin event-event bareng-bareng lagi kan, mempererat tali silaturahmi. Mantap. Oke, thank you banget nih, makasih banyak untuk Bang Tulang dan Bang Feder, Bang Tulang dari 605A dan Bang Feder dari 806. Bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gue Pandi, Andri Feder 806. 806, Andi Tulang dari 05. pamit undur dulu. Bang, salam Bunda Kandung satu Bang. Salam Bunda Bunda Kandung. Kandung. History of Bunda Kandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.